bolasport.com. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan pada acara press conference hari ini. Jadi saya kira tidak usah panjang-panjang juga, tapi yang jelas kami baru melakukan club meeting untuk mempersiapkan Liga 1 bergulir kembali setelah ada instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2021, di mana kita akan bermain dengan catatan paling banyak 9 pertandingan dalam 1 minggu. Dengan catatan protokol kesehatan yang kembali harus dilakukan atau dilaksanakan dengan yang sangat ketat. Itu pun karena hasil evaluasi 3 pertandingan awal pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu waktu yang lalu, dan alhamdulillah hasil evaluasinya sangat memuaskan. Jadi kita akan terapkan kembali standar itu di pertandingan nanti tanpa ada yang dikurangi, dan mungkin kalau bisa lebih baik lagi dan konsisten. Kita fokus. Yang jelas memang masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ke depan. Saya kira gitu dari saya. Pak Jarno, silakan. Pertanyaan lagi Pak? Langsung aja. Langsung saja pertanyaan. Dari siapa? Masih di mute. Udah. Silakan. Atau nggak ada yang mau nanya? Sudah masuk semua. Tapi masih di mute. Silakan, ada yang bertanya? Nggak bisa tanya. Silakan. Halo, selamat sore Pak Hadian. Ya. Selamat sore Pak Sujarno. Izin Ya. Michael Pak dari Antara Pak. Malam. Malam Pak, ya Pak, maaf. Ini sore aja udah malam gini. Iya Pak. Pak, izin mau ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama, soal tadi Bapak kan mengadakan pertemuan dengan klub Pak. Kalau boleh tahu, tadi apa aja yang dibicarakan Pak? Lalu hasil rapatnya itu apa gitu? Yang kedua, terkait instruksi Mendagri nomor 38 tadi kan ada 9 pertandingan Pak. Ini jadi bagaimana Pak? Jadi skemanya ini apakah nanti setiap minggunya akan diumumkan 9 pertandingan atau bagaimana Pak? Cara menjalankannya Pak, instruksi tersebut gitu. Lalu yang ketiga, dari 3 pertandingan awal itu Pak, boleh tahu bagaimana evaluasi prokes Pak dilaksanakan di pertandingan itu? Apakah masih ada yang perlu ditingkatkan? Kalau ada, apa ya Pak yang perlu ditingkatkan gitu? Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Siapa? Kita catat dulu. Ya. Saya jawab dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Dirops. Pertemuan dengan klub, kami berdiskusi mengenai jadwal, mengenai akomodasi, dan mengenai bagaimana prosedur prokes. Misalnya memang masih ada yang bertanya soal apakah kita boleh -1 datang, padahal kita membuat ketentuan -2. Itu salah satunya. Terus apakah pertanyaan tentang PCR itu apa, setiap pertandingan nanti ada PCR mandiri? Kita juga sudah jawab bahwa PCR mandiri itu hanya dilakukan sebelum masuk venue. Terus tentang Mendagri, bagaimana menjalankan 9 pertandingan per week? Kita akan menjalankannya Liga 1 itu setiap hari Jumat ya Pak ya? Jumat, Sabtu, Minggu, artinya 3 pertandingan per hari. Bagaimana pengumumannya nanti Pak Jarno akan menerangkan bagaimana informasi ke klub-klub. Evaluasi prokes selama 3 pertandingan terakhir yang hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, bisa dibilang secara keseluruhan hasilnya bagus sekali.
Jadi kami diapresiasi walaupun tidak dalam bentuk surat, tapi memang sudah berkomunikasi langsung dengan stakeholder yang memang dari pemerintah, dan akhirnya keluarlah Inmendagri tersebut. Tapi yang jelas ada catatan, misalnya himbauan prokesnya harus lebih sering kepada yang hadir, apakah sudah check in atau memang sudah cuci tangan. Jadi sebetulnya minor sekali, dan kami tentu akan menjalankan catatan-catatan kecil tersebut. Dari saya itu, silakan Pak Jarno. Ya, terima kasih Michael. Antara yang pertama, saya berangkat dari menambahkan dari Pak Dirut terkait evaluasi, bahwa evaluasi 3 pertandingan ini kita laksanakan bersama-sama Kementerian Kesehatan selaku stakeholder yang mengasesmen terkait dengan pelaksanaan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Bahkan pelaksanaannya ada pendampingan secara khusus, pendampingan dari Kementerian Kesehatan yang ditugaskan timnya, yang kemudian timnya ini mengajak juga Satgas Kementerian Kesehatan di Satgas Dinkes di provinsi dan Dinkes di kota dan kabupaten. Ini selama 3 hari berturut-turut melihat bagaimana mulai dari GBK, kemudian Pakansari sampai ke Tangerang, dilihat betul, kemudian di assessment, bahkan ada dibuatkan survei terkait dengan semacam juga mengambil responden-responden gitu dari ini yang dilakukan oleh tim pendampingan ini, yang intinya ada satu kepuasan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan asesmen yang diberikan oleh Kemenkes. Apakah terkait dengan yang pertama terkait dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian pelaksanaan PCR swab yang pada saat Piala Menpora tidak kita laksanakan. Sekarang dilaksanakan PCR swab kepada official pemain pada H-1, dan juga yang mengharuskan 2 kali vaksin baru boleh masuk. Apakah pemain, official, termasuk semua staf penyelenggara itu 2 kali vaksin. Itu menjadi hal yang baru di luar penerapan prokes yang di Piala Menpora. Nah, dari ini semua sudah kita penuhi, sudah kita terapkan, sehingga kesimpulannya bahwa prokes kita ini sudah sesuai standar yang diasesmen oleh Kementerian Kesehatan. Ya tentu ini dibawa ke jajaran Kementerian Menko Maritim dalam ini, yang di dalamnya tentu di situ akan juga memberikan rekomendasi yang kemudian dituangkan dalam instruksi Kemendagri yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut. Nah, tentu kita mengimplementasikan instruksi Mendagri ini di lapangan, yaitu bahwa kita sudah diberikan kesempatan 9 pertandingan setiap minggu dilaksanakan di daerah-daerah di level 3 dan level 2. Itu yang jadi ini kita. Kemudian di situ juga tercantum terkait dengan sudah harus vaksin 2 kali, harus dilaksanakan PCR yang tadi saya sebutkan. Jadi ini sudah sangat komprehensif terkait dengan apa yang menjadi kesiapan kita di assessment, kemudian di pelaksanaannya dievaluasi, kemudian kita akan implementasi sesuai dengan instruksi Mendagri yang terbaru. Nah, di pertemuan klub itu sendiri kita membahas jadwal sesuai dengan klub kita akan lakukan jadwal, kita akan sebarkan jadwal ini, jadwal besarnya di situ, bahwa kita akan siapkan hari apa, kemudian tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian kenapa tempatnya kita kosongkan? Perlu diketahui, tempatnya kita akan beritahu kepada klub-klub ini pada H-2 ketika dia tiba di hotel, kita akan sampaikan. Kenapa? Karena sekarang klub ini dalam posisi on call, siap di mana saja gitu. Dia tinggal bergerak, tinggal bergeser kemana. Apalagi posisi sekarang sudah mendekat semua dan tentu udah di Jawa semua. Termasuk yang klub di luar Jawa tentu sudah di Jawa semua.
kita sampaikan mereka kenapa pertimbangannya. Satu, bahwa masalah tempat ini sangat fleksibel dan sangat dinamis. Karena disampaikan oleh di instruksi Mendagri itu adalah dilaksanakan di level 3, level 2. Nah, ketika kita bicara fleksibel, kita dinamis, tentu menyesuaikan dengan perkembangan situasi terkait dengan penerapan PPKM. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga kita berharap, yang kedua, kita berharap juga terkait dengan bahwa klub sudah siap. Ya, udah siap sehingga ketika di kapan saja dipanggil kira-kira sudah memang tinggal pergi kemana gitu. Karena di situ sudah kita siapkan juga bahwa H-2 klub yang akan bermain tanggal sekian dia sudah berada di hotel H-2. Dilakukan dengan bekal PCR swab mandiri, kemudian sampai hotel sebelum check-in kita lakukan swab antigen, kemudian H-1-nya kita lakukan PCR swab. Begitu terusnya sampai kemudian seri 1 ini berjalan sampai tentu seri terakhir nanti. Nah, jadi jadwal ini sudah kita luncurkan rekan-rekan sekalian, tapi jadwal ini kita akan sampaikan per week. Sekarang week tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sudah kita luncurkan. Ada 6 pertandingan sisa di mana week 1 yang bukan sebetulnya, di mana sebetulnya week 1 kemarin 3 pertandingan karena hanya uji coba untuk 3 pertandingan sehingga ada sisa 6. Nah, ini kita mainkan dulu. Nah, berikutnya kita mungkin ada 9 pertandingan lebih padat seperti itu sesuai dengan instruksi Mendagri yang akan kita ikuti. Terkait dengan penyusunan jadwal, kita masih dalam skema on the track untuk kita bisa berharap kita bisa selesai pada saat April 2022. Nah, oleh karena itu tentu kepadatan jadwal ini setiap match nanti, setiap week ini tentu menjadi semangat kita semualah untuk kita bisa mensukseskan klub ini komitmen mensukseskan gelaran BRI Liga 1 2021-2022 ini. Nah, prinsipnya semua klub ini sudah siap semua. Mereka tadi sudah kita jelaskan panjang lebar terkait dengan skema yang kita siapkan, hotel, akomodasi, transportasi, aturan pelatih, regulasi pemain asing, bahwa ada kewajiban, dan yang paling penting adalah yang tidak bisa didiskusikan itu adalah instruksi Mendagri terkait dengan 9 match yang boleh, kemudian harus vaksin 2 kali yang boleh masuk ke stadion, kemudian juga terkait dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi itu. Nah, itu yang kita siapkan Pak Michael untuk kesiapan klub kelanjutan mulai pertandingan nomor 4 nanti sampai ke nomor 306 nanti. Kira-kira gitu. Yang lainnya? Saya malam, Abdi, Pak. Malam, Pak. Lu. Ya, siapa? Siapa nih? Saya Wahyu, Pak, dari Berita Jatim.com. Wahyu. Ya. Berita Jatim. Ya, Pak, saya mau tanya dong, ini kan ada beberapa pemain asing yang masih mengikuti vaksin pertama. Nah, apakah itu bisa menjadi salah satu catatan juga bahwa mereka masih belum bisa diturunkan besok untuk di Liga, atau ada kompensasi dari LIB sendiri, mereka bisa diturunkan tapi dengan catatan lain? Ya. Ya, itu saja, Pak. Oke, saja. Saya jawab aja langsung ya. Jadi vaksin ini sudah mutlak harus 2 kali. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi atau dikomunikasi. Tapi intinya begini, ada beberapa, kita juga berkomunikasi terus dengan Kemenkes, apakah bisa ada program percepatan misalnya itu. Tapi tentunya dengan berdasarkan harus ada aturannya. Misalnya vaksin tipe A, tipe B kan ada aturannya. Kita tidak tahu itu dan kita tidak berhak juga menentukan bahwa itu bisa atau tidak. Semua ada di Kemenkes. Tapi kembali vaksin harus 2 kali. Tidak ada pengecualian karena pada saat belum vaksin tidak masuk ke sistem. Nah, itu juga tidak bisa masuk ke area yang kita tentukan. Tapi yang jelas ada beberapa yang pemain asing sudah 2 kali tapi tidak bisa masuk ke sistem. Kita bisa cek dan itu hasilnya juga bahwa vaksinnya sudah sah dan itu kita bisa masukkan secara manual ke sistem. Itu mungkin soal vaksin ya Pak ya, teman-teman.
Ya, jadi soal vaksin pemain asing gini. Jadi di instruksi Mendagri itu udah jelas bahwa vaksin 2 kali. Nah, perlu diketahui bahwa banyak pemain asing yang sudah 2 kali tapi tidak bisa masuk aplikasi Peduli Lindungi. Karena beda, dia harus menggunakan paspor sementara kita harus menggunakan NIK. Dia tidak punya NIK. Nah, ini juga memang aplikasi di Peduli Lindungi belum menerima itu. Tapi berdasarkan koordinasi kita PSSI, LIB dengan Kementerian Kesehatan bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan secara manual sehingga mereka dilakukan validasi secara manual. Bukti vaksinnya, kemudian dokumen, paspor dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan sehingga bisa diputuskan dia main kalau sudah 2 kali. Tapi kalau yang 1 kali belum bisa. Ini itu udah bagian dari instruksi Mendagri yang tidak bisa ditawar lagi, tidak perlu didiskusikan lagi. Apakah dia pemain asing, apakah dia pemain lokal? Karena yang masuk di aplikasi Peduli Lindungi itu adalah yang hijau. Ya. Yang hijau. Dia sudah vaksin 2 kali. Jadi kalau yang vaksin sekali, ya sementara bisa kembali lagi kalau ada akselerasi nanti misalnya ada pemerintah daerahnya bisa memfasilitasi vaksin situ misalnya, ya boleh. Dia bisa berarti. Nanti divalidasi paspornya, kemudian bukti vaksinnya dan sebagainya. Tapi kalau 1 kali tidak bisa. Demikian Pak Wahyu. Lanjut. Bapak izin Pak, Fitri dari Republika. Putri Republika, silakan. Untuk dari peserta sendiri Pak, berapa persen yang sudah mendapatkan vaksin kedua? Kemudian kalau tidak salah sebelum yang ditunda bulan Juli itu PT LIB sempat buat catatan untuk bagian tim dokter klub untuk nyatat yang belum vaksin dan sudah vaksin. Itu kan katanya PT LIB akan menyediakan vaksinasi lagi, itu masih bisa atau akan dibuat atau enggak Pak? Terus yang terakhir, dari Persib sendiri ada Geoffrey dari Belanda yang vaksinnya di Belanda. Dia pakai Janssen Pak, itu cuma 1 dosis, itu gimana? Apakah tetap harus pakai vaksin kedua, pakai vaksin lain atau ada pengecualian? Kan kalau yang di Indonesia nggak ada tuh paling 1 dosis. Ya. Sama untuk konfirmasi Pak, untuk seri 1 ini venue yang digunakan apa saja? Karena kalau nggak salah yang Bandung masih abu ya Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang belum vaksin kedua itu kalau disebut persentase sedikit sekali. Saya bisa menyebut mungkin total pemain berapa ya Pak? Kalau dihitung 500-an ya, ini mungkin 1% juga ya. Yang belum vaksin 1-2% lah gitu. Jadi memang sedikit sekali nih yang belum. Mudah-mudahan sih memang ada bantuan. Karena kami juga berkomunikasi dengan Kemenkes agar bisa ada percepatan atau segera bisa dapat vaksin, fasilitas vaksin. Mudah-mudahan ini bisa segera tersolusikan yang belum vaksin kedua. Kalau yang venue silakan Pak. Ya, jadi begini, di perjalanan waktunya ini memang masih ada kerjasama vaksin, federasi dengan Kadin seperti itu. Itu juga menjadi bagian komitmen kita untuk bisa melaksanakan vaksin 2 kali. Tapi kenapa masih ada 1-2% yang belum vaksin? Karena ada misalnya dia punya surat keterangan dokter, dia tidak boleh vaksin, pemain tapi tidak boleh vaksin. Tapi aturan kita harus vaksin 2 kali. Nah, itu nanti aturan-aturan itu yang akan yang bagian kalau ditanya berapa presentasinya itu tadi. Kemudian terkait dengan vaksin Johnson, ini nanti kami komunikasikan nih dengan Kemenkes nih kalau ada yang begini misalnya. Kalau Johnson 1 kali, sementara kita keharusan 2 kali. Nah, kita coba sih kita tanya Kemenkes nih, ini kan banyak jenis vaksin nih gitu. Mungkin bahkan udah ada yang dapat kan, booster ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan seri, kita masih tetap menggunakan venue yang berada di Jabodetabek, Jakarta, GBK, Madya, Tangerang, kemudian Pakansari, kemudian Wibawa Mukti. Itu sementara yang bisa kita di seri 1. Tapi setiap week akan kita evaluasi. Kita evaluasi apakah misalnya sudah bisa ke Bandung misalnya seperti itu. Itu juga menjadi evaluasi kita. Kira-kira gitu. Ya, jadi venue-venue ini juga tidak terlepas dari arahan pemerintah, Polres tempat, termasuk juga bagaimana tim nakes dari Kemenkes yang mendampingi kita juga itu ada arahan-arahan ke arah situlah. Jadi memang Bandung mudah-mudahan segera bisa jalan. Yang jelas memang
Nah, tadi sudah diterangkan soal Johnson ya. Yang jelas harus ada surat dari Kemenkes. Tidak bisa kita sendiri yang menentukan, oh ini boleh, ini tidak. Jadi Kemenkes yang menentukan. Kalau tidak, kami juga tidak akan berani menjalankannya. Silakan yang lain. Lalu kita izin Pak Sujarno. Ya. Ya, Adi Pak dari bola.com. Ya, silakan Pak Adi. Selamat malam Pak. Pak, yang pertama, kenapa ada kick off pukul 20.30 2 kali dalam setiap pekannya ya Pak, dalam jadwal yang dirilis sampai pekan ke-6? Apakah klub-klub tidak keberatan Pak dengan waktu kick off 20.30 itu Pak? Contoh kayak misalnya Persija sampai pekan ke-6 ini 5 kali main di pukul 20.30. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa venue baru bisa dirilis pada H-2 sebelum klub bertanding Pak? Bukannya klub butuh kepastian venue sejak jauh-jauh hari? Kemarin bos Borneo FC, Nabil Hussein, di akun media sosialnya sudah menyinggung masalah ketiadaan venue pertandingan terutama di akhir pekan ini. Dia bilang biarkan klub bingung mau menuju kota mana. Jadi keliling Jabodetabek saja pakai bus sambil tunggu email atau WhatsApp mengenai arah tujuan. Terima kasih Pak. Jarno aja deh jawab. Kick off 20.30 ini juga bagian prime time yang dari sisi broadcast ya yang kita ini tentu kita juga tidak terlepas daripada sisi penyiaran slot-slot yang disiapkan oleh broadcast seperti itu juga menjadi bagian pertimbangan kita juga. Itu kenapa harus 20.30 misalnya ya, tentu ini juga rasanya juga menarik lah, jam-jam gitu juga menarik gitu terkait dengan 20.30. Ini semua dari sisi broadcast. Yang kedua venue H-2. Kan kita tahu semua seperti saya sampaikan tadi bahwa semua klub ini sudah berada di Jawa. Tapi ketika kapan saja sebetulnya klub ini, kita tahu semua yang dari luar Jawa sudah di sini semua, bahkan sudah lama di sini, sudah training di sini misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak sulit ketika kita minta misalnya H-2 tiba di hotel ini, kemudian kita beritahu misalnya venue-nya di sini. Karena selain dia sudah berada di sini, latihan juga iya. Yang jelas, yang penting sekarang siapa lawan siapa itu yang menjadi bagian penting terkait dengan strategi permainan sepak bolanya itu. Kalau soal venue H-2 tadi kita sampaikan juga di manajer meeting. Ya tidak ada masalah juga kepada teman-teman klub. Saya rasa mungkin nggak ada keberatan sama mereka itu. Ya. Oke, silakan yang lain. Pak Wina Pak, pikiran Rae. Ya, Pak Wina silakan. Ya, untuk melengkapi aja mungkin bisa di-share yang untuk pekan kedua venue-nya di mana aja Pak, 6 pertandingan ini. Itu aja sih, makasih. Ya nanti kita, tapi belum bisa hari ini kita share karena klub aja tadi baru kita beritahu tadi nih. Jadi nanti insya Allah besok kita bisa sampaikan ke klub. Besok kan hari Rabu. Besok hari Rabu. Rabu ya? Besok hari ya Rabu. Kamis Jumat ya udah. Besok sudah kita rilis untuk klub. Ya, Mbak Wina ya. Ya, oke, yang lain. Jangan terlalu nafsu Mbak Wina. Pak, halo. Ya. Farid Pak dari Jawa Pos. Farid, waduh. Pak, itu kan terkait adanya soal yang dulu pernah ada sanksi untuk klub ketika ada pelanggaran, mungkin ada supporter datang. Gimana Pak penerapan itu dengan aturan dari Mendagri ini? Artinya kan klub juga nantinya dirugikan meskipun supporter yang berulah segala macamnya itu. Gimana Pak? Ya, jadi memang ini masih kalau soal regulasi itu urusan PSSI memang bagaimana cara Yang jelas begini, kita sudah bekerja sama sangat erat dengan Polres setempat dan ada beberapa hal yang memang kemarin juga mungkin yang Bapak-Bapak tahu, ada beberapa supporter yang mendekati stadion itu juga sudah dikembalikan dengan cara yang baik-baik gitu kan. Jadi memang saya kira pihak kepolisian sebagai pemegang otoritas Kaptipmas tidak diam dan sudah komit gitu waktu rapor dengan kami untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang di luar itu. Tapi kalau di dalam stadion itu memang tanggung jawab kami dan keamanan kami, urusannya prokesnya. Tapi di luar itu pihak kepolisian saya yakin bisa menangani itu.
Saya kira begitu ya, Pak Jataman. Ya, jelas begini, di instruksi Mendagri itu menyebutkan bahwa pertandingan dilarang mengundang penonton atau tanpa penonton, dan juga kerumunan dengan nonton bareng. Itu bunyinya ada di situ. Jadi begini, terkait dengan ini tentu antisipasi ini sama dengan ketika Piala Menpora, kita lakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan aparat kepolisian setempat dalam hal ini, karena dari jajaran Mabes Polri sampai ke tingkat daerah pun pada saat rakor di Menpora, pada saat rakor dengan Pak Menko manifest, kemudian rakor keduanya sudah komitmen betul untuk menyampaikan bahwa terkait dengan supporter yang akan datang segala macam itu udah menjadi bagian yang menjadi tugas mereka. Nah, kita hanya mengkampanyekan sekarang yang begitu luar biasa. Pak Menpora juga sudah bertemu dengan pentolan-pentolan melalui virtual. Mereka komitmen untuk mendukung dari rumah, nonton di rumah saja seperti itu, karena ingin mensukseskan gelaran kompetisi Liga 1 dari Liga 1 2021-2022 ini yang sudah lebih dari 500 hari tidak bergulir. Nah, kira-kira itu, Mas. Cukup? Oke. Satu lagi. Ya. Dari mana? Kecil suaranya. Robani Pak, dari Detik Sport Pak. Beneran Pak? Oh, Pak Robani. Iya. Silakan Pak Robani. Pak, ini kan klub-klub pada standby di sekarang pasca lokasi pertandingan ya Pak. Nah, Ya. soal latihan, apakah PT Liga atau PSSI memfasilitasi klub lapangan latihan? Mereka kan nggak ada lokasi home base-nya nih. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, kedua soal jadwal, tadi Pak Sujarno bilang Liga sampai April. Berarti mundur kan ya dari rencana awalnya yang tadinya saya Maret. Sementara sisa week sampai April itu tinggal 30 pekan kalau nggak salah. Sementara kan Mendagri bilang di suratnya itu cuma 9 laga per pekan, berarti itu belum dipotong sama FIFA Match deh Pak. Apakah bisa selesai tepat waktu sampai April? Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Nanti yang soal itu latihan ya. Latihan pokoknya prinsipnya klub yang baru datang pertama kali itu H-2 ya Pak Jaro ya. Setelah itu di dalam itu ada latihan, itu ditanggung sendiri latihannya. Kalau nggak salah dengar pertanyaan itu ya, tolong dikoreksi. Kalau saya, karena suaranya Pak Robani kecil. Nah, kalau yang tadi nomor 2 Pak Jarno kayaknya. Saya nomor 2 nih tadi terkait apa ya? Jadwal. Yang pertama terkait dengan jadwal ya, kita kan begini, kita itu membuat perencanaan kick off tanggal 20. Nah, ketika mundur 1 minggu di 27, tentu ada bagian-bagian juga yang tentu akan mundur juga. Ada domino effect yang juga ke arah sana. Belum lagi ketika pertandingan tanggal 27 week pertama yang tadinya 9 pertandingan, kita hanya bisa laksanakan 3 pertandingan, tentu akan mundur. Nah, itu juga bagian yang tadi kita sampaikan kepada klub. Kemudian kepada klub kita sampaikan, kita berharap kompetisi ini bisa berakhir April 2022, itu harapan kita. Ya, sedapat mungkin kita bisa mengakselerasi nih. Nanti kita lihat katakanlah misalnya ada jeda-jeda yang tadinya ternyata ada jeda-jeda yang tidak ada kegiatan misalnya. Itu bisa kemungkinan akan kita pakai, misalnya ada agenda FIFA, kemudian SEA Games, kemudian ada agenda PSSI, Timnas, seperti itu misalnya. Ketika misalnya ada informasi itu di situ bisa kita pakai pertandingan, nah kemungkinan kita akan pakai. Jadi oleh karena itu ini sekali lagi sangat dinamis, sangat fleksibel terkait dengan penyusun jadwal itu. Nah, untuk tempat latihan kita sudah informasikan kok ke klub itu, mana tempat latihannya, siapa kontak personnya, tarifnya berapa, sudah kita berikan informasi tuh ke klub-klub itu. Mereka tinggal telepon aja, karena memang klub adalah mandiri, kita tidak support terkait dari LIB. Cukup ya? Pak, kita Sujarno mungkin boleh satu lagi Pak, satu aja. Siapa ini? Adi Pak, bola.com. Oke. 2 berarti kamu, tadi Ratu dah. Iya, makanya satu lagi nih Pak. Pak, kemarin sempat ada kejadian supporter Persebaya atau Bonex datang ke Cikarang karena termakan hoaks Persebaya bermain di sana.
bagaimana nantinya langkah PT LIB untuk mencegah agar kejadian itu tidak terulang lagi Pak, misalnya ketika Persebaya bermain nanti. Terima kasih. Ya, sama yang tadi. Ya begini, supporter ini kan bagian daripada koordinasi kita dengan aparat terkait, dalam hal ini terutama Polri ya. Nah, bahwa supporter tidak boleh ke stadion, harus nonton di rumah saja, itu juga bagian dari kampanye kita. Nah, ini kita tinggal komunikasikan nih terkait. Kalau toh ada seperti itu kejadiannya, ya kita tinggal koordinasi dengan antisipasi kita koordinasi dengan kepolisian setempat. Kita hanya informasikan ke kepolisian setempat kita ada match ini lawan ini misalnya seperti itu. Nah, langkah-langkah perkiraan intelijen dari Polri tentu sudah sangat bagus misalnya. Ya itu tinggal dilakukan lagi implementasi. Kejadian kemarin itu akan ada hoax, misalnya hoax jadwal dari seperti itu. Kita juga mendapat informasi dari kepolisian setempat tadi. Nah, kita ingin tahu berapa lama mereka sudah di situ misalnya. Ternyata dia di situ sudah 3 hari misalnya. Jadi jauh-jauh hari sebelum pertandingan perkiraan mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi masalah supporter ini juga Departemen Pengelolaan Supporter kita juga menjadi pekerjaan yang sangat sibuk untuk bisa meredam supporter. Tapi kita salut lah, supporter kita sudah berbagai kalangan sudah dewasa, sudah ingin tahu, mereka sudah paham, ingin nonton di rumah saja dan mendukung secara penuh kompetisi bergulir. Terima kasih. Saya kira terima kasih rekan-rekan media. Saya ucapkan sekali lagi bahwa kita mohon dukungan, mohon doa biar Liga 1 berjalan sampai akhir musim sesuai jadwal, sesuai rencana. Saya kira demikian. Alhamdulillah. Saya hanya bisa mengucapkan selamat istirahat atau selamat bekerja malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.